Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat hak akses di MySQL. Pada video sebelumnya saya sudah membagikan tutorial bagaimana cara membuat insert, update, delete pada perintah dasar di MySQL ya. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu SAM ya, SAM teman-teman dengan cara buka directory di My Computer, kemudian Ctrl C di bagian folder SAM, scroll ke bawah sampai ketemu SAM_control, kemudian klik 2 kali dan tekan tombol start ya, tekan tombol start pada kedua modul Apache dan MySQL. Jika telah berhasil indikatornya berubah menjadi hijau, maka localhost teman-teman sudah aktif. Kemudian kita klik tombol start ya, klik tombol start, kita ketikkan cmd, kemudian tekan bisa enter atau klik. Jika telah terbuka, kita akan masuk ke directory sysam-nya terlebih dahulu dengan cara perintah cd ya, spasi c titik 2 garing terbalik SAM garing kembali MySQL ya, kemudian garing bin, kemudian tekan enter. Kita akan login ke MySQL terlebih dahulu dengan cara menggunakan akses code ya, MySQL spasi -u spasi root spasi -p, sama seperti minggu lalu ya, perintahnya tidak ada yang berubah. Kemudian tekan enter. Akan meminta autentikasi password. Jika teman-teman ada password, silahkan dimasukkan password MySQL-nya. Jika tidak ada, itu langsung tekan enter, ataupun password default MySQL itu biasanya 123456 ya. Kemudian tekan enter. Setelah itu saya akan membuat user hak akses di MySQL tadi. Teman-teman bisa menggunakan username bebas ya, saya menggunakan username Khalid ya, saya menggunakan username Khalid. Gimana cara membuatnya? Menggunakan perintah show dulu ya, show database. Kita akan tampilkan database yang ada di MySQL nya, kemudian titik koma, tekan enter. Jika muncul, maka akan muncul beberapa database yang kita buat di minggu lalu. Nah, saya kemarin sudah membuat database academic_contact ya. Nah, saya akan membuat bagaimana akses si Khalid tadi bisa masuk ke database academic_contact ya. Baik itu dia bisa merubah aksesnya, select atau update. Kita akan coba. Sebelumnya itu kita akan masuk ke database MySQL untuk membuat si hak akses Khalid tadi ya. Kita gunakan perintah use, kemudian spasi MySQL, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, setelah masuk ke database-nya MySQL, itu kita akan membuat perintah create ya, create user, kemudian petik atas Khalid, atau teman-teman bisa menggunakan username nama teman-teman atau bebas ya. Kemudian petik atas spasi identify by petik atas. Nah, password kalian bisa memasukkan password sesuai keinginan kalian ya, entah itu berupa angka ataupun huruf gitu, atau simbol bisa juga. Saya menggunakan password standar saja 12345 ya, 12345, kemudian petik atas dan titik koma. Nah, jika telah selesai maka kita tekan enter saja. Maka user Khalid tadi berhasil kita buat. Nah, bagaimana untuk bisa memastikan apakah user Khalid ini atau teman-teman berhasil kita buat? Kita menggunakan perintah select ya, select host koma spasi koma user ya, user koma spasi password, kemudian from user, kemudian titik koma, tekan enter. Nah, kita lihat
akan muncul sebuah table yang mana terdiri dari 3 kolom ya, baik itu host, user, password. Kita lihat pada kolom user itu ada nama Khalid, berarti hak akses Khalid ini sudah berhasil dibuat atau decrypt otomatis di MySQL nya ya. Setelah itu kita akan masuk ke hak akses database academic underscore simple contact menggunakan hak akses Khalid ya. Bagaimana caranya? Kita keluar dulu hak akses root ini dengan cara Ctrl C. Setelah itu kita masuk kembali ya, menggunakan perintah mysql -u. Nah, masukin username teman-teman yang dibuat tadi. Saya menggunakan username Khalid tadi, kemudian spasi -p. Setelah itu tekan enter, maka akan meminta autentikasi password. Nah, masukin teman-teman passwordnya sesuai yang teman-teman inputkan tadi ya. Saya menggunakan 12345 tanpa petik ya, tanpa petik atas, 12345. Kemudian tekan enter. Setelah itu kalau berhasil akan masuk ke MariaDB-nya ya, atau Maria database-nya ya. Kita masuk ke academic underscore simple contact database-nya ya. Use menggunakan perintah use spasi academic underscore simple contact titik koma, kemudian tekan enter. Nah, jika error, kenapa error? Karena akses denied, karena Khalid tadi belum dikasih hak akses ke database academic underscore simple contact. Nah, hanya saja setelah dibuat usernya, tetapi belum bisa mengakses ke database academic simple contact-nya. Nah, cara membuatnya, kita kembalikan terlebih dahulu ya. Kita masuk kembali menggunakan hak akses root ya, dengan cara Ctrl C ya. Kita masuk kembali ya. Bisa teman-teman menggunakan navigasi pada keyboard kalian, tekan tanda panah atas ya. Kita akan masuk ke menu root dulu, akses root, kemudian enter tanpa password, kemudian enter lagi. Kita masuk ke database academic underscore simple contact ya. Use academic underscore simple contact, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, setelah masuk kita akan memberikan hak akses si Khalid tadi ya. Kita akan memberikan hak akses Khalid tadi dengan cara perintahnya grant select. Nah, kita akan memerintahkan hak akses Khalid ini bisa mengakses select ya, perintah select, kemudian koma spasi update, bisa perintah update juga, on ya, on. Tabelnya kita akan memasukin hak akses Khalid ini di table mahasiswa. Jadi si user Khalid ini bisa mengakses table mahasiswa pada database academic underscore simple contact. Kita tuliskan mahasiswa ya, table mahasiswa, mahasiswa, ketikkan, sesuaikan dengan table masing-masing pada database teman-teman ya. Kemudian to Khalid add localhost spasi identified, kemudian by petik atas 12345, petik atas, kemudian titik koma, tekan enter. Kalau berhasil akan muncul query OK ya, query OK. Nah, kita kembali masuk ke hak akses Khalid tadi ya. Kita keluar kembali, Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian masuk kembali menggunakan user Khalid tadi, mysql -u ya, spasi -u spasi Khalid spasi -p, kemudian tekan enter. Masukin passwordnya tanpa petik atas 12345, kemudian tekan enter. Kita masuk database academic underscore simple contact, apakah bisa ya. Use academic underscore simple contact, kemudian titik koma dan tekan enter. Nah, maka hak akses Khalid tadi sudah bisa masuk ke database academic underscore simple contact ya. Sekarang kita akan menampilkan record table si mahasiswa ya, dengan cara perintah select. Kita menggunakan perintah dasar yang kemarin saya bagikan, bintang from mahasiswa, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, pada table
mahasiswa, saya akan merubah nama mahasiswa Kim Jong Un itu pada alamatnya ya. Pada alamatnya itu saya akan ubah dari Palembang menuju Korea ya. Nah, apakah bisa menggunakan hak akses valid ini? Kita coba terlebih dahulu dengan cara perintah update, kemudian spasi, kita ketikkan nama tabelnya mahasiswa, kemudian set alamat ya sama dengan ketik atas, kita akan ubah ke Korea ya, Korea. Ketik atas kembali where npm sama dengan ketik atas, kita tuliskan npm pada Kim Jong Un 0284 88900, kemudian ketik atas dan titik koma. Nah, tekan enter, maka akan berhasil mengupdate atau memperbarui data pada alamat Kim Jong Un dari Palembang menuju Korea. Untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kita menggunakan perintah sama select bintang from mahasiswa, kemudian titik koma, tekan enter, maka tabel mahasiswa di nama mahasiswanya Kim Jong Un alamatnya sudah berubah dari Palembang menuju Korea ya. Nah, berarti menggunakan hak akses valid ini dia berhasil untuk memperbarui data si tabel mahasiswanya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan menghapus hak akses si valid ini. Dia tidak bisa mengupdate di tabel mahasiswa ya. Kita hapus ya, kita hapus si valid ini. Bagaimana? Kita keluar dulu MySQL-nya dengan cara Ctrl C. Setelah itu masukkan kembali MySQL spasi min u spasi root spasi min p, kemudian tekan enter kembali. Nah, kita akan masuk database academic underscore stemming contact ya, use menggunakan perintah use academic underscore stemming contact, kemudian titik koma dan tekan enter. Nah, setelah masuk atau berhasil, kita menggunakan perintah revoke update on mahasiswa. Kita akan menghapus hak akses valid pada tabel mahasiswa, tidak bisa mengupdate di database academic underscore stemming contact-nya ya, dengan cara perintah revoke spasi update spasi on spasi mahasiswa, kemudian from valid kemudian add localhost dan titik koma, kemudian akan muncul notifikasi query OK. Maka si hak akses valid ini tidak bisa kembali mengakses tabel mahasiswa di database academic underscore stemming contact. Nah, jika untuk memastikan kembali, kita akan menggunakan login MySQL-nya si valid tadi ya, dengan cara kita keluar kembali Ctrl C, kita masuk menggunakan si valid ya, min u, kemudian valid, kemudian min p spasi min p, kemudian tekan enter. Masukin password teman-teman 12345 saya, kemudian tekan enter. Kita akan masuk ke academic stemming contact ya. Kita masuk database ya, academic underscore stemming contact, kemudian titik koma. Setelah itu kita update ya, kita update kali si mahasiswa Kim Jong Un tadi dari Korea menuju Palembang kembali ya. Kita apakah bisa menggunakan perintah update, karena tadi kita sudah berhasil menghapus si hak akses valid tadi ya. Kita ketik kembali update mahasiswa set alamat sama dengan petik atas, kita kembalikan ke Palembang, kemudian petik atas where spasi npm sama dengan petik atas, kita masukin npm nya 0284 88900, petik atas dan petik atas, kemudian titik koma, kemudian tekan enter. Nah, jika teman-teman mendapati kode error 1142 dengan notifikasi update comment denied, maka si valid tadi tidak bisa mengakses ke tabel mahasiswa atau memperbarui data di tabel mahasiswanya, karena sudah kita berhasil menghapus berita update-nya tadi. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sama seperti video sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan perintah yang sama ya, tidak hanya select atau update, tetapi teman-teman bisa menggunakan hak aksesnya si Holly tadi atau username teman-teman bisa menggunakan perintah insert ataupun alter ataupun delete. Teman-teman bisa menggunakan sesuai kreasi masing-masing. Dengan hanya catatan, sesuaikan kodenya tadi, kecil besarnya, pada sintaknya tadi jangan sampai salah ataupun error gitu. Nah, sesuaikan saja dengan perintah dasar yang ada di video sebelumnya gitu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan seputar di video ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar, dan jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Oke, sekian dulu dari video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi